Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. What's up para maleser-maleser internasional? Apakah ente masih istiqomah dalam kemalasannya untuk berbuat maksiat? Alhamdulillah kamu masih istiqomah ya. Gue tadi habis nonton Dokter Sugeng ya, lagi mengenalkan gitu masalah haplogroup, mutasi gen gitu. Dari zaman Nabi Adam punya anak, terus anaknya itu tuh bermutasi. Jadi emang faktor makanan, faktor lingkungan, faktor itu apa segala macam itu yang mempengaruhi mutasi gen itu. Nah, dari situ eh kata-kata terakhir dia tuh ya Habib Rizik harusnya kalau yang pertama kali dia kan tahun dulu udah lama itu ya Habib Rizik itu bilang kalau yang ngaku-ngaku keturunan Nabi harus tes DNA gitu. Harusnya dia dong yang tes DNA duluan pertama ya. Sebagai imam besar di Indonesia yang umatnya itu lebih dari berjuta-juta orang, harusnya itu omongan sama kelakuannya itu mesti sama. Kalau dia melakukan ngatain orang yang mengaku keturunan Nabi harus tes DNA, harusnya dia duluan yang memulai tes DNA, dan dia itu harus mempublish dia tuh tes DNA dan dia itu benar-benar zuriat Nabi. Sekarang akhirnya nih kita tahu ya, tahu ternyata mental orang-orang Balawi itu cuma mental mulut doang tapi kelakuannya nggak sama. Masanya kita masih mau ngikutin orang yang mulutnya beda kelakuannya beda? Itu kalau menurut pendapat gue keren juga sih. Masa sekelas Habib Rizik tuh yang bisa beli Rubicon, masa tes DNA aja nggak mampu gitu. Satu, terus kedua, ini orang kan terkenal ya, kalau dibilang kata orang Betawi itu bacotnya tuh jahat-jahat gitu ya. Dulu gini ya, dulu kita ngelawan dia kayak kita ngelawan gini deh, kayak orang Meksiko tuh, dia tuh Pablo Escobar gitu ya. Jadi kita nggak ada yang berani karena dia tuh bener-bener dikit-dikit kalau kita salah sedikit kayak TIJ dulu kan manggil Habib cuma pakai nama doang, akhirnya dipenjarain sampai berapa bulan apa segala macam. Dulu bener-bener arogan ini orang. Sekarang gini loh, Allah itu nggak seneng sama yang namanya penindasan, sama yang namanya ini apa segala macam. Sekarang ini terbongkar, terungkap sama kiai-kiai yang kita nggak tahu asal usulnya gitu. Maksudnya bukan kiai-kiai terkenal gitu. Kayak Adi Hidayat, kayak Abdul Somad dulu kan. Adi Hidayat kan cerita tuh masalah mutasi gen tuh. Anak Adam tuh ada ini. Dia menurunin ras Afrika, ras Cina, ras ini, ras sekarang diam. Mbak Alawi diginin diam, nggak ada komentarnya. Kemarin gue juga sempet ditelepon sama temen gue, temen bisnis lah. Jadi dia itu kan sering ziarah ke makam Habib ya. Jadi dia ngomong begini, tes DNA itu kan manusia juga gitu yang ngelakuin. Jadi manusia itu pasti ada salahnya. Astagfirullahaladzim. Kita nih kalau nggak percaya sama tes DNA, sama aja kita nggak percaya bahwa rumus luas lingkaran itu VR kuadrat, bahwa rumus keliling lingkaran itu 2VR, bahwa segitiga itu rumusnya itu tuh setengah alas dikali tinggi gitu loh. Maksudnya ini nih, ini itu eksak urusannya. Ya, gue nggak bisa ngomong lah ya. Jadi gini, Gus Buat bilang ya, urusan-urusan spiritual itu harus terkonfirmasi tuh di alam faktual. Rasulullah itu urusan-urusan spiritualnya itu terkonfirmasi semua di alam faktual, ya kan? Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan? Pas turun dari Isra Mi'raj kan ada kabilah-kabilah itu kan, ada kabilah-kabilah itu bilang, onta lu hilang di sini gitu. Terus Rasulullah tuh ditanya Masjidil Aqsa tuh gimana bentuknya, Rasulullah bisa ngejawab, Rasulullah tahu, ini tahu semua terkonfirmasi itu secara faktual. Segitu hal yang di luar batas gitu, di luar nalar gitu. Tapi berarti Nabi itu pernah ke Masjidil Aqsa, dia tahu begini gitu loh ceritanya. Terus Rasulullah pernah ngebelah bulan, sekarang ada diteliti bulan itu kebelah. Rasulullah begini, jadi benar-benar yang namanya urusan spiritual tuh jangan terus diginin. Urusan hakikat itu yang paling ngerti itu ya Allah gitu. Kalau kamu salah ini kamu tahu urusannya sama Rasulullah.
Tapi kalau kamu bener jatuhnya gibah. Masa begini gibah sih ya? Kalau gibah tuh makan bangke saudaranya sendiri. Sekarang kalau misalnya dia udah sering makanin bangke saudara gue, terus gue diem aja, gue nggak speak up, dia terus begitu-gitu aja. Kan gue sayang ya sama cucu gue sayang sama anak gue sayang sama keturunan gue nggak bisa ngebayangin gitu, kalau anak cucu gue tuh bisa jadi budaknya Balawi gitu, nyembah-nyembah Habib gitu ya, ngeluarin hartanya, terus Habib itu minta sini bini lu gue kawinin, terus hotel lu sini, ini sini, banyak yang kayak begitu kejadiannya. Harusnya kita nih berterima kasih sama Allah, berterima kasih sama Rasulullah telah menugaskan orang-orang yang berhati mulia ini nih untuk membongkar yang kayak begini gitu. Dan gue ini bukan siapa-siapa, gue alhamdulillah bisa mengambil bagian kecil lah dari kejadian ini itu loh. Dan gue sih ini yang bakal gue pamerin ke anak cucu gue ntar kalau gue udah meninggal nih. Wih gila, engkong gue nih keren banget nih, bisa ada di grupnya Gus Fuad, Kiai Imad, dan yang lain-lain gitu loh. Jadi mulai dari sekarang bener kata dokter Sugeng ya, Habib Rizik dulu tuh yang pertama suruh tes DNA, dia yang suruh ngelakuin dulu tes DNA. Ini tes DNA sekarang udah ketahuan dia haplogrupnya G, haplogrup yang paling merusak di muka bumi ini, haplogrup Yahudi Askenazi, haplogrup Yahudi Khazar. Ya gue bukan fitnah, datanya ada, websitenya ada, semuanya ada, bisa kita akses. Diam-diam ada orang Indonesia kan, Mbak Alawi kan, yang ngecek ternyata benar haplogrupnya G gitu. Nah, dari sekarang, Bang sampai kapan sih Bang lu kayak begini melulu, sampai dia malu ntar menggunakan marga Balawinya dia gitu. Iya, sampai dia malu, sampai dia tuh nggak berani pakai marganya lagi gitu, sampai dia tuh nggak berani lagi di depan gue tuh, nih gue nih ala Idrus, gue nih ala Hapsi, pret, nggak ada urusannya, orang tetap aja orang gitu, gitu aja ya. Vlog dari gue. Oh iya, sekarang banyak channel-channel keren-keren teman-teman gue tuh pada di take downin, pada di strike ya, kayak TIJ, kayak Putri Mojopahit. Terus ada orang gila ngomong itu gara-gara kualat, bukan gara-gara kualat, dia tuh ngeluarin duit tim cybernya itu buat nyerang ini kita gitu, nggak ada urusannya mau kualat. Kalau kualat mah bisa cacingan selama 2 tahun itu baru kualat, ini bukan kualat. Dia pengen masih framing begitu-gitu aja ya. Buat teman-teman malas Indonesia ya, subscribe lagi lah channelnya Putri Mojopahit, TIJ, dan yang lain-lainnya yang udah di strike sama orang-orang biadab itu ya. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.